Baik, cek cek cek. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Iksan Alvini dengan nomor induk mahasiswa 1813031110012. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Jadi, tujuan video ini dibuat untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak penebangan hutan terhadap bencana banjir. Mungkin langsung saja kita ke materinya. Kawasan hutan merupakan kawasan penting sebagai keberlangsungan makhluk hidup. Selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, hutan dianggap rumah bagi berbagai ekosistem untuk menjaga kestabilan lingkungan. Adanya pembangunan di berbagai bidang mempengaruhi terjadinya kerusakan hutan yang mengakibatkan tergantungnya keseimbangan alam dan dianggap sebagai malapetaka bencana lingkungan secara global. Hutan merupakan tanah luas yang ditumbuhi pepohonan. Hutan berguna dalam menjaga keseimbangan lingkungan bagi manusia. Hutan dikategorikan berdasarkan jenis pohon yang ada di dalam hutan. Ada hutan pinus karena jenis pohon dalam hutan tersebut adalah pinus. Begitu juga hutan jati karena mayoritas pohon dalam hutan adalah jati. Pepohonan dalam hutan mempunyai banyak fungsi, diantaranya adalah menahan laju erosi tanah, menyerap karbon dioksida, menambah unsur hara, pelindung spesies makhluk hidup tertentu, penyimpan air hujan dan sumber air, mampu mengurangi kecepatan angin dan lain sebagainya. Wilayah Indonesia terdiri dari hutan baik itu hutan lindung, suaka alam, dan hutan wisata. Hutan produksi terbatas. Secara garis besar, fungsi hutan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu fungsi ekologis, hidrologis, ekonomis, dan kultural. Hutan itu sangat bermanfaat dalam menjaga keseimbangan ekologis di negara kita. Baik, masuk ke pembahasan kita yang pertama. Apa pengaruh penebangan hutan terhadap banjir? Penebangan hutan gunung legal maupun ilegal, resmi ataupun liar, sebenarnya sama saja. Sama-sama akan mengakibatkan stabilitas tanah gunung terganggu dan rawan longsor. Penebangan hutan gunung itu sendiri sudah terjadi lama sekali. Sudah puluhan tahun lalu, area hutan yang ditebang sangat luas, sehingga kalau longsor bersama-sama bisa menumpuk dan membendung sungai yang akan diikuti banjir bandang. Apakah bencana iklim ini akan berhenti? Jawabannya tidak. Kalau kita tidak mengembalikan hutan alami yang ada di pegunungan, kenapa bisa terjadi dan terus berulang? Tanah adalah material alam yang lepas atau belum terdapat tanah terbentuknya karena pelapukan batuan yang masih menempel di atas batuan induknya. Pembentukan tanah ini akan banyak dijumpai di daerah puncak sampai lereng bukit atau gunung, dikenal dengan sebutan tanah lereng. Yang kedua, siapa yang berperan dalam penanggulangan banjir? Jawabannya diri kita sendiri atau kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara bersama-sama melakukan upaya baik pada prabencana, saat bencana maupun pasca bencana, sehingga mampu meminimalisir korban baik benda maupun nyawa manusia. Selanjutnya, mengapa bencana banjir bisa terjadi? Ada beberapa penyebab terjadinya bencana banjir, yaitu adanya penyumbatan, intensitas hujan yang tinggi, minimnya resapan air, dan yang terakhir penebangan pohon atau yang sedang kita bahas. Bagaimana cara mengatasi banjir? Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan, hindari membuat bangunan di pinggir sungai, tebang pilih atau reboisasi, memperbanyak lahan terbuka, dan yang terakhir, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Mungkin itu saja
Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.